Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah, di depan tadi kalian sudah saksikan video terkait dengan bakteri ya, tentang perkembangbiakan bakteri. Dan perlu kalian ketahui bahwa bakteri dan virus itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan ada kalanya jumlah mereka dari waktu ke waktu mengikuti aturan eksponensial atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perpangkatan. Dan nantinya konsep ini bisa digunakan untuk mencari jumlah bakteri dalam kurun waktu tertentu setelah mereka mengalami perkembangbiakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan dan bentuk akar itu sendiri. Nah, pada hari ini kita fokus dulu kepada perpangkatan, yaitu tentang penjelasan, kemudian kalian nanti akan belajar juga melakukan operasi pada bilangan perpangkatan atau eksponensial. Oke, kita lanjut ke materinya. Baik anak-anak, jadi fokus belajar kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang perpangkatan. Kita akan mempelajari tentang konsepnya itu sendiri, konsep dari operasi bilangan berpangkat bulat, dan kemudian nanti kalian akan berlatih juga untuk mengoperasikan bilangan berpangkat bulat. Oke anak-anak, sekarang Pak Gandhi punya sebuah tabel. Mari kita amati tabel berikut ini. Yang baris pertama ada 5 pangkat 2. Jadi bentuk penulisan pangkat seperti ini ya. Jadi angkanya kecil di pojok kanan atas. Nah, ternyata bentuk pangkat 5 pangkat 2 ini bentuk perkaliannya yaitu 5 kali 5. Nilainya 25. Kemudian 5 pangkat 3 itu bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Nilainya 125. 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5, nilainya 625. Nah, setelah kita amati, maka kita bisa lihat ya, kalau 5 pangkat 2 itu perkalian 5-nya berulang sebanyak 2 kali. Kalau 5 pangkat 3, perkalian 5-nya berulang sebanyak 3 kali. 5 pangkat 4, perkalian 5-nya berulang sebanyak 4 kali. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang di mana basisnya, ini namanya basis ya, 5 ini bilangan yang dipangkatkan itu berarti basisnya, bilangan basisnya itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Saya ulangi lagi ya, bilangan basisnya itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Kalau 5 pangkat 2 berarti 5-nya dikalikan berulang-ulang sebanyak 2 kali, sebanyak pangkatnya. 5 kali 5. 5 pangkat 4 berarti bilangan basisnya 5-nya dikalikan berulang-ulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 4 berarti dikalikan berulang sebanyak 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, seperti itu. Sehingga dalam matematika bisa dituliskan untuk definisinya seperti ini. A ini bilangan basis ya. A pangkat N sama dengan, berarti perkalian berulang basisnya ini, perkalian berulang A-nya, A kali A kali A kali A, dan seterusnya sampai A-nya ini sebanyak N kali, sebanyak N, sesuai dengan pangkatnya ya. Nah, itu untuk definisinya. Nah, sekarang kita coba amati lagi tabel yang kedua ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jadi ini sudah masuk operasi perkalian pada bilangan berpangkat ya. Ini ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Kita hitung satu persatu sesuai dengan definisi perpangkatan yang sebelumnya saya jelaskan. 3 pangkat 2 itu berarti perkalian berulang 3 sebanyak pangkatnya sebanyak 2 kali, berarti ya yang ini. 3 kali 3. Terus dikali ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berarti ya perkalian 3 berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3, berarti 3 kali 3 kali 3. Sehingga bisa ditulis lagi ke dalam bentuk perpangkatan. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya berulang sebanyak 5 kali, maka bisa dituliskan dalam bentuk 3 pangkat 5. Nah, kita cek lagi, kita amati lagi untuk yang kedua. Negatif 3 dipangkatkan 2, jadi negatif 3-nya dikurung ya, berarti negatif 3-nya nanti akan dikalikan secara berulang sebanyak pangkatnya. Nah, ini pangkatnya 2, berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali, negatif 3 kali negatif 3. Nah, sampai 2 ini saja. Terus dikali, ya, dikali negatif 3 dipangkatkan 3, sehingga artinya ini negatif 3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali.
negatif 3, negatif 3, negatif 3 dikalikan semua ya. Sehingga bisa juga dituliskan dalam bentuk perpangkatan, karena ini negatif 3-nya dikalikan berulang-ulang, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, kita hitung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 kali, sehingga bisa dituliskan juga bentuk perpangkatannya yaitu negatif 3 pangkat 5, karena dia berulang sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, untuk yang baris ketiga ada Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Jadi ini berupa variabel ya, jadi nggak usah bingung, nggak perlu bingung kalau variabel. Kita tetap pakai konsep yang sama, berarti basisnya ini Y. Y dipangkatkan 5, maka hasilnya adalah perkalian Y berulang sebanyak pangkatnya, sebanyak 5 kali. Berarti ini Y kali Y kali Y kali Y kali Y, ini 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini sebanyak 5 kali. Kemudian dikalikan, ini dikali Y pangkat 2, ini berarti perkalian Y berulang sebanyak 2 kali, Y kali Y. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk perpangkatan kembali, totalnya ini ada berapa? Ini tadi 5, ini 2. Berarti ada perkalian berulang Y sebanyak 7 kali, sehingga bisa ditulis Y pangkat 7. Nah, sekarang kita simpulkan. Kalau kita amati, coba kalian lihat amati di sini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, maka hasilnya bisa juga dituliskan dalam bentuk pangkat 3 pangkat 5. Saya ulangi lagi ya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, hasilnya 3 pangkat 5. Negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3, hasilnya negatif 3 pangkat 5. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2, hasilnya Y pangkat 7. Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Ya, benar sekali. Jadi tinggal dijumlahkan saja pangkatnya ya. Kita lihat kalau 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, maka hasilnya basisnya tetap ya 3 pangkat 5. Jadi ini dijumlahkan saja. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. Bilangan basisnya tetap. Jadi secara matematis bisa juga ditulis seperti ini ya. Jika ada dua bilangan dengan basis yang sama, A pangkat M kali A pangkat N, jadi sama-sama basisnya A ya di sini, artinya bilangan yang sama. Basis itu berarti bilangan yang dipangkatkan itu sama, sama-sama A, sama-sama B, kayak ini tadi sama-sama 3, sama-sama negatif 3, ini negatif 3, ini negatif 3, ini Y, jadi bilangan basisnya sama. Maka berlaku seperti ini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, kita amati lagi untuk tabel yang selanjutnya ya. Sekarang Pak Gani punya pemangkatan pada suatu bilangan berpangkat. Artinya, ada bilangan berpangkat, tapi masih dipangkatkan lagi. Coba kalian bisa lihat ini ya. 4 pangkat 2 itu bilangan berpangkat. Tapi habis itu masih dipangkatkan lagi. Dipangkatkan 3. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka kita tetap pakai konsep dasar perpangkatan ya, bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang bilangan basisnya sebanyak pangkatnya. Nah, ini anggap basisnya nih ya, 4 pangkat 2 ini anggap aja basisnya, terus dipangkatkan 3. Sehingga 4 pangkat 2 ini akan dikalikan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini ya, kalian bisa lihat 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita jabarkan masing-masing bilangan berpangkatnya. Di sini 4 pangkat 2 itu kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4 yang ini. Garis yang tengah ini 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 sebanyak 2 kali ya, karena pangkat 2. 4 pangkat 2 yang ini yang terakhir juga 4 kali 4. Nah, sehingga di sini ternyata membentuk perkalian berulang sebanyak berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, sehingga karena dia perkalian berulang sebanyak 6 kali, maka bisa juga dituliskan dalam bentuk 4 pangkat 6, sehingga 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 6, nilainya akan sama. Kita lihat lagi yang kedua, yang baris kedua, ada 4 pangkat 3 dipangkatkan 2.
sama ya konsepnya. Berarti ini basisnya anggap aja 4 pangkat 3 dulu. 4 pangkat 3 itu dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Berarti 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Ini ya, 2 kali ya. Habis itu dijabarkan masing-masing bilangan berpangkatnya. 4 pangkat 3 dijabarkan, itu artinya 4 kali 4 kali 4 ya, sebanyak 3 kali. Yang ini juga seperti itu, 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Sehingga totalnya ada perkalian 4 berulang sebanyak 6 kali. Sehingga bisa ditulis 4 pangkat 6 ya. Kita lanjut lagi, ini untuk yang variabel ya, pakai variabel. Jadi nggak usah bingung, meskipun pakai variabel itu sama saja ya, konsepnya sama. Ini huruf S dipangkatkan 4, habis itu masih dipangkatkan lagi dengan pangkat 2. S pangkat 4, pangkat 2. Maka kita anggap S pangkat 4-nya ini sebagai basisnya, maka S pangkat 4 dikalikan berulang sebanyak 2 kali. S pangkat 4 kali S pangkat 4, sehingga hasilnya bisa juga dijabarkan S pangkat 4-nya S kali S kali S kali S, dan yang satunya juga sama, diulang sebanyak 4 kali. Sehingga total ada perkalian S sebanyak 8 kali. Nah, kita cek lagi untuk yang selanjutnya, S pangkat 2 dipangkatkan 4, maka hasilnya S pangkat 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Ini ya, S pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali, lalu dijabarkan masing-masing S pangkat 2-nya, yaitu S kali S. Sehingga akan berulang sebanyak 4 kali juga. Maka akan didapatkan S ini dikalikan berulang-ulang sebanyak 8 kali. Maka bisa ditulis sebagai S pangkat 8. Nah, kira-kira bagaimana kesimpulannya kalau kita amati? Nah, ternyata ya betul sekali, hasil pangkatnya ini kalau ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. S pangkat 4 dipangkatkan 2, maka hasilnya S pangkat 4 kali 2, ketemu S pangkat 8. S pangkat 2 dikalikan dipangkatkan 4, berarti hasilnya sama aja dengan S pangkat 2 kali 4, yaitu S pangkat 8. Ya, maka secara matematika bisa ditulis seperti ini ya. Ada suatu bilangan misalkan A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka hasilnya itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ingat ya, bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka tinggal kalikan saja pangkatnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk mengamati pemangkatan pada perkalian bilangan. Seperti ini ya, kita lihat baris pertama, 2 kali 3 ini dikurung ya, kemudian dipangkatkan 3, maka itu artinya perkalian berulang 2 kali 3 ini menjadi satu kesatuan, menjadi basisnya, dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 3 dikali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, setelah itu, ini bisa ditulis seperti ini ya, dihilangkan kurungnya, tidak ada masalah, artinya tidak merubah nilai. Lalu yang ini dikelompokkan, yang 2 dikelompokkan dengan 2, 3 dikelompokkan dengan 3, 2 tulis dikelompokkan di sini, dikurung, kemudian 3-nya juga dikelompokkan, sehingga yang depan 2 kali 2 kali 2, karena 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka bisa ditulis 2 pangkat 3. 3-nya juga seperti itu, berulang sebanyak 3 kali perkaliannya, maka bisa ditulis 3 pangkat 3. Sehingga 2 kali 3 dipangkatkan 3 bisa juga ditulis atau nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kita cek lagi untuk yang 2 kali 5 dipangkatkan 4, itu juga sama ya, berarti 2 kali 5-nya akan berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dikalikan berulang sebanyak 4 kali, lalu dihilangkan kurungnya, lalu dikumpulkan ya, yang 2 dengan 2 ada 4 kali ini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian yang 5 juga 4 kali, sehingga bisa dituliskan 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Untuk yang variabel juga gitu, B kali Y dipangkatkan 2, maka B kali Y-nya akan berulang sebanyak 2 kali, lalu dihilangkan kurungnya, lalu B-nya dikumpulkan, B dengan B, Y dengan Y, sehingga B-nya berulang sebanyak 2 kali, ditulis sebagai B pangkat 2, Y-nya berulang sebagai 2 kali, maka Y-nya bisa ditulis Y pangkat 2. Nah, kita bisa simpulkan aturannya, ketika ada 2 buah perkalian atau lebih di dalam
tanda kurung kemudian dipangkatkan, maka itu sama saja nilainya dengan memangkatkan satu persatu dari bilangan yang ada di dalam kurung itu ya. 2 kali 3 pangkat 3 ya, dikurung 2 kali 3-nya, maka 2-nya dipangkatkan 3, dikali 3-nya juga dipangkatkan 3. Ini juga seperti tadi ya, 2-nya dipangkatkan 4, ini ya, 5-nya juga dipangkatkan 4. Nah, seperti itu. Sehingga dalam matematika bisa dituliskan, jika ada dua buah bilangan atau lebih, dikalikan di dalam tanda kurung A kali B pangkat M, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada latihan. Semoga penjelasan Pak Gendari bisa kalian pahami dengan baik ya. Nanti kalaupun masih bingung, silahkan diulang lagi atau ditanyakan di grup, atau kita diskusi sama-sama di grup WhatsApp nanti ya. Kalau memang masih ada yang bingung, ada yang baru ditanyakan terkait dengan latihannya ini ya. Untuk latihannya kalian silahkan lengkapi. Di sini ada 2 pangkat 4, itu bentuk perkaliannya seperti apa, lalu nilainya berapa. 3 pangkat 3 bentuk perkaliannya berapa, nilainya berapa. Kalian lengkapi semua sampai selesai. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 itu operasi perkalian pada perpangkatan. Kalian nanti tuliskan ya, di sini yang masih kosong ini diisi 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2, ini operasinya seperti apa, terus perpangkatannya nanti seperti apa, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Sama cara mengerjakannya, kalian bisa lihat kembali sampai selesai nanti ya. Ini untuk yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3, ini pemangkatan pada perkalian bilangan ya. Nanti kalian tuliskan di sini bentuk perkalian berulangnya, lalu hasil perpangkatannya di sini seperti apa. Silakan kalian tuliskan, kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Lalu kalau sudah selesai, silahkan difoto lalu dikirim di WhatsApp pribadi saya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian terima dengan baik. Saya cukupkan untuk penjelasannya. Setelah ini kita lanjut ke grup WhatsApp. Kita lanjutkan pelajarannya di grup WhatsApp untuk diskusi dan mengerjakan latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.